Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan membuat suatu pemandangan atau suatu keadaan dengan codingan JavaScript di P5JS. Jadi hal pertama yang bakal kita lakuin yakni membuka website dari P5JS. Setelah itu kita buka websitenya, lalu kemudian kita buat start coding. Nah, di sini akan menampilkan tempat untuk codingannya, dan di sini akan menampilkan preview atau result atau hasil dari yang sudah kita coding di sebelah kiri. Karena kebetulan sudah ada kita coding, jadi kita akan membuka langsung codingannya. Nah, kita akan menekan bagian ini untuk run. Kita akan run, play sketch. Nah, inilah hasil dari codingan yang sudah dikerjakan ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Yang pertama yakni create canvas dengan 800, 600 dan juga WebGL. Ini apa? 800 dan juga 600 ini adalah ukuran dari kanvasnya ini, yakni berarti 800 dikali 600 pixel. Dan juga memakai WebGL. Kenapa memakai WebGL? Karena di sini kita akan membuat elemen-elemen 3 dimensi. Jadi WebGL ini fungsinya untuk menghidupkan elemen-elemen 3 dimensi. Nah, seperti ini kira-kira. Selanjutnya kita akan masuk di bagian background, yaitu 120, 180 dan juga 255. Kita pakai ini untuk menyatakan warna dari backgroundnya, yakni 120, 180 dan juga 255. Ini adalah warna RGB dari warna backgroundnya yang akan menghasilkan warna langit atau warna biru muda. Setelah itu di sini kita memakai orbit control. Kita pakai orbit control untuk membuat tampilan dari layarnya ini dapat diperbesar. Kita akan menampilkan bagaimana dari sisi 3 dimensinya dan juga memperlihatkan kedalaman dari sisi 3 dimensinya. Dengan kata lain, orbit control ini untuk menentukan kameranya, seperti kamera dia. Selanjutnya kita akan masuk di bagian rumput. Nah, di setiap elemen kita pasti akan menggunakan push dan juga pop. Kenapa pakai itu? Karena push ini untuk membuat titik sementara, titik koordinat sementara, dan pop ini untuk mengembalikan titiknya kembali. Kenapa pakai push dan pop? Karena kalau tidak kita pakai push dan pop ini, dia akan mengganggu elemen yang lain. Misalnya kita tidak memakai push dan pop ini, kita ubah nih titik koordinatnya dari elemen si rumput. Padahal awalnya kita hanya ingin mengubah elemen rumputnya saja, tapi kalau kita tidak memakai push dan juga pop, maka elemen-elemen yang lain juga akan keubah titik koordinatnya. Maka dari itu kita memakai push dan pop untuk tiap elemen. Dan selanjutnya kita pakai rotate X half PI. Kenapa kita pakai ini? Karena pada awalnya jika kita tidak memakai ini, elemen yang kita gunakan yakni elemen plane akan tampak seperti ini, yakni garis datar, garis berdiri. Dia akan berdiri seperti ini. Akan tapi jika kita memakai rotate X half PI, dia akan memutar elemen ini sebesar 180 derajat, karena half itu setengah. Oke, selanjutnya kita di fill, yakni ada 80, 200 dan juga 120. Nah, ini menyatakan warna dari si rumputnya atau warna dari si elemen plane-nya, yakni akan tampak dengan warna seperti hijau. Warna hijau seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada 1200 dan juga 800. Ini untuk menyatakan lebar dan juga tinggi dari si plane-nya ini. 1200 berarti
lebarnya 1200, tingginya 800. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian rumahnya. Nah, bagian rumahnya tentu saja kita pakai push. Setelah itu pakai fill dengan nilai 243, 210, dan juga 225 untuk menyatakan warna pink pastel seperti yang ada di layar ini. Dengan translate ini untuk menyatakan titik baru dari titik koordinat yang elemen yang akan kita gunakan. Di sini ada X, di sini Y, dan juga di sini Z. Nah, di sini nilainya kenapa 0 semua? Karena elemen box atau untuk menyatakan badan rumahnya kita letakkan di tengah-tengah orbit atau tengah-tengah layarnya. Maka nilainya 0, 0, dan juga 0. Setelah itu kita masuk ke bagian boxnya, yaitu dengan X-nya 300, 180, dan juga 200 sebagai badan rumahnya. Setelah itu kita lanjut ke atap depannya. Nih, atap depan untuk rumahnya. Kita posisikan dengan Y-nya -90 dan juga Z-nya itu 100. Dengan fill-nya 190, 110, dan juga 142. Ini untuk menyatakan nilai pink tua seperti yang ada di layar ini. Nah, di sini kita pakai elemen triangle atau segitiga untuk menyatakan elemen atap dari rumah tersebut. Nah, yang pertama ini ada -150, 0, 0, -80, 150, dan juga 0. Ini menyatakan apa? Di sini ada -150 dan 0. -150 itu X1, 0 itu Y1, 0 itu X, -80 itu Y, 150 itu X3, dan 0 itu Y3. Yakni menyatakan -150 dan juga 0 itu menyatakan dari titik paling bawah sebelah kiri. Jadi jika ingin memperbesar ataupun memperkecil bagian segitiga sebelah kiri ini, maka kita dapat mengubahnya dengan mengaturnya di titik koordinat di bagian X1 dan juga Y1. Nah, X2 dan juga Y2 itu diperuntukkan untuk bagian tengah dari segitiganya. Jadi jika ingin memperbesar, memperkecil, membuatnya lebih tinggi atau membuatnya lebih pendek, maka kita dapat mengubahnya di bagian X2 dan juga Y2-nya. Nah, setelah itu untuk X3 dan juga Y3-nya itu diperuntukkan untuk titik sebelah kanan bagian segitiganya. Jika ingin memperbesar, memperkecil, dan lain sebagainya, kita bisa dapat menggunakan atau mengubah titik koordinat dari X3 dan juga Y3-nya. Begitu juga dengan atap belakangnya, juga sama seperti itu, dengan struktur yang sama, akan tetapi dengan posisi saja yang berbeda. Tapi karena di sini posisinya sama, yakni sama-sama berhadap-hadapan, jadi yang diubah hanya bagian Z-nya saja. Atap depan dengan Z100, atap belakang dengan Z-100. Setelah itu kita lanjut ke bagian jendela. Bagian jendela yang ini. Nah, bagian jendela ini menggunakan fill 135, 200, dan juga 255 untuk menyatakan warna biru muda seperti yang ada tampak di layar ini. Dengan translate-nya X-nya -80, 0, dan juga 101. Nah, di sini kita memakai dua elemen untuk membuat jendelanya, yaitu square dan juga rectangle. Nah, apakah harus dua-duanya dipakai? Tidak. Jadi bisa aja kita memakai salah satunya, yakni bisa saja memakai square saja dua-duanya, atau bisa juga memakai rectangle saja dua-duanya. Akan tetapi saya di sini memakai square 1 dan juga rectangle 1. Nah, dengan nilai square yakni yang sebelah kiri, nilainya X-nya -20, Y-nya -20, dan juga Z-nya 40. Nah, setelah itu kita memakai rectangle-nya, yakni
40 dikali 40 untuk di bagian sebelah kanannya. Setelah itu kita lanjut ke pintunya. Nah, di bagian pintu ini kita menggunakan elemen rectangle juga dengan fill 115, 190 dan juga 255. Nah, fill ini, warna ini terlihat seperti sedikit lebih tua dibandingkan dengan nilai dari jendela ini. Akan tetapi sama-sama dengan nilai biru muda. Setelah itu di sini ada elips. Elips ini untuk apa? Nah, elips ini saya gunakan di sini untuk menyatakan hiasan dari si pintu tersebut dengan fill 255, yakni menyatakan warna putih, dan juga elipsnya x-nya 0, y-nya min 30, w-nya 20 dan juga h-nya 10. W itu lebar, y itu w itu lebar dan h itu tinggi. Nah, lanjut ke bagian gagang pintunya. Dengan stroke 0 ini menyatakan nilai dari warnanya, yakni 0 adalah hitam, warnanya adalah hitam. Stroke width-nya 8, yakni ketebalan dari nilai poinnya itu ada berapa. Di sini berarti 8 nilai ketebalannya. Dengan poinnya 15 dan juga 0. Akan menampilkan seperti ini. Warna hitam. Dengan membuat no stroke. Kenapa no stroke? Agar pinggir-pinggirannya menjadi halus, tidak ada pinggir-pinggiran warna putih ataupun warna lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian pagar depannya. Nah, pagar depannya ini memakai fill 255, yakni menyatakan warna putih. Nah, setelah itu memakai bagian pagar kiri ini maupun pagar kanan dan juga pagar belakangnya itu sama-sama menggunakan elemen box. Akan tetapi kita di sini memakai for. Kenapa pakai for? Karena for di sini untuk menyatakan pengulangan. Karena di sini memakai elemen box banyak, nih ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka kita di sini memakai kode for untuk menyatakan pengulangan agar lebih memudahkan. Nah, setelah itu kita menyatakan nilai boxnya yaitu x, y, dan juga z-nya. X-nya 10, y-nya 60, z-nya 10. Untuk setiap elemen dari box untuk si pagarnya ini. Nah, setelah itu kita akan masuk ke pagar kanan bagian depan. Nah, nilainya itu sama, strukturnya itu sama, akan tetapi hanya beda di bagian titik koordinatnya. Karena yang satu di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan. Jadi itu yang membedakan. Setelah itu masuk ke garis atas pagar kiri. Nah, garis atas pagar kiri ini yang dimaksud adalah garis atas ininya. Nih, garis atas kirinya. Dengan stroke-nya tentu saja 255 untuk menyatakan warna putih, dan juga stroke width-nya, tingkat ketebalannya yaitu 3. Dan di sini kita akan memasukkan atau menggunakan elemen line untuk membuat garis daripada garis atas pagar ini. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian pohon kiri. Karena untuk bagian pagar kanannya, pagar belakangnya, pagar samping kirinya itu menggunakan struktur dan elemen yang sama. Akan tetapi seperti yang saya bilang, hanya berubah di bagian titik koordinatnya saja. Nah, setelah itu kita masuk di bagian pohon kirinya. Nah, pohon kirinya itu kita di sini memakai silinder dan juga kon.
Nah, silinder ini memakai nilai 120, 70, dan juga 20 untuk menyatakan atau menampilkan warna silinder menjadi warna coklat atau menjadi warna batang pohon. Setelah itu kita pakai kon di sini. Nah, pakai kon di sini yakni dengan nilai sebesar 65 dan juga 120. Nah, dari nilai kon tersebut kita memakai rotate XPI. Kenapa pakai rotate XPI? Karena kita mau membuat nilainya tidak menjadi terbalik seperti ini. Kalau kita tidak pakai rotate, maka konnya akan terbalik seperti ini. Akan tetapi jika kita pakai rotate, jika kita pakai rotate XPI, maka konnya akan membentuk sempurna seperti pohon seperti ini. Setelah itu kita masuk di pohon kanan. Nah, pohon bagian kanan ini. Pohon bagian kanan ini memakai silinder sama juga, kan tetapi bagian pohonnya tidak memakai kon, memakai ellipsoid. Nah, silindernya tentu saja warna coklat seperti batang pohon, ellipsoidnya dengan fill warna hijau seperti daun pohonnya, dengan elemen ellipsoid X, Y, dan juga W. Seperti yang dapat terlihat akan membentuk seperti bulatan untuk daun pohonnya. Selanjut kita akan membuat bagian jalannya, yakni dengan elemen quad. Dengan elemen quad di sini. Kita memakai rotate half PI juga karena untuk membuat jalannya ini tidak berdiri, akan tetapi membuat jalannya ini menjadi datar atau aspalnya ini menjadi datar. Dengan fill 60 menyatakan abu kehitam-hitaman. Dan juga memakai elemen dan juga sintaknya seperti ini. Lanjut, kita akan masuk ke bagian mobil. Nah, bagian mobil ini kita akan membuat posisinya min 130, 60, dan juga 190. Nah, setelah itu kita membuat bodi mobilnya terlebih dahulu. Bodi mobilnya ini kita memakai elemen box. Kita pakai elemen box dengan nilai 130 dan juga 40 dengan nilai fill 255. Ini menyatakan warna apa? Menyatakan warna merah. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian ban mobilnya. Nah, ban mobilnya ini di sini memakai torus. Dan juga memakai torusnya sebanyak 2. Karena di sini bannya ada 2. Jadi kita buat torusnya dengan nilai 10 dan 5 dan juga nilai koordinatnya dengan 25, 20 dan juga 25. Lanjut kita masuk ke bagian awan. Nih, bagian awan ini 2 awan. Kita akan memakai nilai ellipsoid di sini. Dengan fill 255 untuk menyatakan warna putih dan juga ellipsoidnya 50, 30, 40. 60, 35, 50. Nah, ellipsoid ini kenapa ada 3 di sini? Karena pada dasarnya untuk membuat awan tidak bisa hanya menggunakan satu ellipsoid saja. Kalau membuat awan dengan satu ellipsoid saja, maka dia akan berbentuk seperti bulatan saja atau seperti lonjong saja, seperti ini. Nah, dia akan terlihat seperti ini saja. Akan tetapi jika kita menggandakannya, nah akan membentuk seperti awan. Akan tetapi dengan syarat menggandakan elemen ellipsoidnya dengan nilai titik koordinat yang berbeda-beda. Nah, setelah itu kita masuk di bagian lampu jalannya. Nah, lampu jalannya nih. Bagian lampu jalan kita memakai silinder. Mana yang namanya silinder? Ini. Silinder untuk menyatakan tiang dari si lampunya. Dengan nilai fill 80 yaitu abu-abu kehitam-hitaman dan juga silinder
dengan nilai 4 dan juga 150. Dan juga kita di sini pakai spare untuk menyatakan bola lampunya ini dengan fill 200, yakni dengan fill 255 dan 180 untuk menyatakan warna kuning. Nah, setelah itu kita pakai torus untuk menyatakan nilai dari lingkaran untuk hiasan dari lampunya, yakni kita pakai 12 dan juga 3, dan juga pakai rotate half PI. Kenapa pakai rotate half PI? Karena jika kita tidak memakai itu, maka elemennya akan tampak seperti ini saja, berdiri dan juga tidak datar. Karena kita ingin membentuk nilai elemen dari si torus itu menjadi datar, maka kita menggunakan rotate half PI. Dengan nilai kita akan memutar menjadi 180 derajat, memutar sebesar 180 derajat. Setelah itu kita masuk ke bagian pelangi. Nah, di bagian pelangi kita membuatnya dengan nilai ARC atau arc atau lengkungan, yakni dengan tingkat ketebalannya ya adalah 10. Dengan nilai pertama, warna pertama yakni 255 adalah merah. Di sini kita menyatakan sintak dari 400 itu X, 50 itu Y, 200 itu W, 200 itu H, dan di sini adalah start dan juga stopnya. Start dari PI yakni 360 dan to PI ini adalah 180. Begitu juga seterusnya. Di sini menyatakan nilai dari warna jingga, di sini menyatakan warna kuning, di sini menyatakan warna hijau, dan juga di sini menyatakan warna biru. Lanjut kita ke bagian matahari. Nah, di bagian matahari ini kita menggunakan fill 255 dan juga 220 dan 0 untuk menyatakan nilai kuning dari si mataharinya ini. Setelah itu kita menggunakan circle, elemen circle untuk menyatakan matahari atau menampilkan matahari pada layar ini. Setelah itu kita tutup dengan pop untuk mengakhiri semua codingan yang ada pada layar itu. Nah, seperti itulah cara membuat pemandangan atau rumah yang simple dari codingan yang saya buat ini. Di sini kita memakai banyak elemen, yakni dari elemen 3D ada ellipsoid, ada cone, ada box, ada sphere, ada silinder, ada torus, dan juga ada lain sebagainya. Selain itu, di sini juga kita memakai elemen 2 dimensi, yakni ada circle, ada arc, ada triangle, ada rectangle, ada square, ada ellipse, ada point, dan juga ada line, ada juga quad. Di sini kita memakai banyak elemen 2 dimensi dan juga elemen 3 dimensi di dalamnya. Jadi begitu saja video kali ini untuk menampilkan penjelasan bagaimana untuk membuat dari rumah sederhana, rumah simpel yang ada di layar ini. Oke, segitu aja dulu. Terima kasih.